Selamat malam, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita boleh beribadah bersama keluarga kita. Tentu kita sudah berdoa bersama, memuji nama Tuhan bersama, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar firman Tuhan bersama anggota keluarga kami. Kami berdoa supaya kami boleh mentaati akan firman Tuhan yang kami dengar, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang menguraikannya, Engkau urapi, Tuhan pakai untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita pada malam hari ini yaitu kuasa perkataan atau pengaruh perkataan. Terdapat di dalam Kolose pasal 4 ayat 6. Mari kita buka firman Tuhan dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Maksud penulis menulis surat Kolose ini mendorong jemaat di Kolose untuk pertama tetap mengikut Yesus, tidak goyah. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat atau diombang-ambingkan oleh berbagai faham. Yang ketiga, penulis juga ingin jemaat Kolose untuk hidup berkenan di hadapan Allah dengan meninggalkan hal-hal yang buruk dan hidup kudus, rendah hati, lemah lembut, sabar dan penyayang. Dan yang keempat, menyangkut aturan hubungan antara keluarga. Sebagaimana penulis kehendaki agar jemaat di Kolose hidup berkenan di hadapan Allah, salah satunya adalah yaitu bagaimana seharusnya jemaat Kolose mempergunakan perkataan. Tema kita pada malam hari ini tentang kuasa perkataan atau pengaruh perkataan. Artinya betapa besarnya pengaruh atau dampak perkataan yang kita ucapkan. Apakah itu berdampak baik ataupun positif, ataupun berdampak buruk atau negatif. Dalam surat Yakobus 3, lidah diumpamakan dengan 3 hal, yaitu pertama kekang dan kemudi. Yang kedua api dan binatang liar. Yang ketiga sumber mata air dan pohon yang berbuah. 3 pasang gambaran ini mengajarkan bahwa lidah memiliki kuasa untuk menghancurkan, untuk mengarahkan, dan untuk membangun. Dalam pembacaan kita tadi, Paulus menunjukkan ada 2 macam perkataan, yaitu 1. Perkataan yang penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Dengan kata lain, perkataan senantiasa penuh kasih adalah perkataan yang lemah lembut, sopan dan ramah dan menarik. Orang akan tertarik kepada perkataan yang ramah,
sopan, lemah lembut, dan perkataan yang menyenangkan. Seringkali kita mendengar orang berkata, orangnya sih baik, hanya kata-katanya aja yang kasar. Orang yang baik tidak mungkin berkata dengan kasar, karena apa yang ada di hati akan terpancar keluar. Seorang pemudi yang tinggal numpang di rumah keluarganya menceritakan bagaimana dia tidak tahan lagi tinggal di rumah orang tersebut, karena perkataan tuan rumahnya seringkali menyakitkan dengan sindiran-sindiran yang tidak mengenakan. Pada suatu hari, tuan rumahnya mengatakan kepada pemudi ini demikian, "Saya sebenarnya orangnya baik. Jadi jangan menilai saya dari kata-kata saya." Perkataannya selalu menyakitkan, dan itu tidak membangun dan menjadi berkat. Kesaksian hidup kita haruslah didukung oleh perkataan kita. Jadi di antara perbuatan dan perkataan harus selaras. Jadi berkatalah manis, lemah lembut, sopan, ramah, maka perkataan kita akan menjadi berkat dan memuliakan Allah. 2. Perkataan jangan hambar. Pada zaman itu, garam digunakan sebagai bahan pengawet dan penyedap. Jemaat Kolose tahu makna kata perkataan yang hambar. Kita tidak bisa mengatakan kepada seseorang dengan perkataan yang kasar dan kotor, kemudian kita katakan jangan masukkan di hati ya. Perkataan saya ini dalam Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Tuhan sudah memberikan awasan kepada kita agar jangan mempergunakan perkataan, jangan berkata kotor, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Garam juga ditambahkan pada korban persembahan. Itu dalam Imamat pasal 2 ayat 13. Yang Paulus maksudkan di sini adalah agar kita memandang perkataan kita sebagai korban persembahan kepada Allah. Sama seperti kata-kata pujian kita menjadi korban syukur kepada Allah. Hal ini membantu kita mengucapkan kata-kata yang benar dengan cara yang benar. Tidak seharusnya kita berkata kepada anak, mantu, suami, istri, mertua, dan seluruh anggota keluarga kita dengan perkataan yang kasar, menyinggung, tidak sopan, tajam, menusuk, bahkan nyelekit. Tetapi seharusnya ada kata pujian, ada kata yang sopan, ada kata hormat, lemah lembut, penuh kasih. Yang ketiga, kuasa perkataan atau pengaruh perkataan. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 7 mengatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dalam surat Yakobus, lidah tidak dapat dijinakkan. Ia digambarkan dengan sesuatu yang buas, tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Betapa bahaya pengaruh dari lidah atau perkataan. Jikalau Allah menciptakan manusia untuk menguasai binatang di bumi, di laut, di udara, tidak demikian dengan lidah.
Tidak seorang manusia pun yang dapat menjinakkan lidah. Yakobus menyamakan kerugian yang bisa ditimbulkan oleh lidah dengan api yang mengamuk. Lidah yang tak terkendalikan dapat menimbulkan kerugian yang hebat. Perkataan yang sembrono dan penuh kebencian dapat merusak perkataan, karena perkataan itu bisa cepat menyebarkan kehancuran dan tidak seorang pun dapat menghentikannya. Oleh sebab itu, jangan sembarangan dengan perkataan kita. Dan ingat, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah ada kuasanya dan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seorang ibu yang setiap hari mengatakan kepada anaknya, "Dasar anak bodoh." Setiap hari itu diucapkan oleh ibu kepada anaknya, "Bodoh dan bodoh, dasar bodoh." Kasihan sekali, bukan? Anak ini dibentuk oleh perkataan ibunya. Setiap hari yang ada di pikiran anak ini, saya bodoh, bodoh dan bodoh, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini berdampak dalam kehidupan masa depan si anak. Perkataan kita hendaklah kita waspadai. Dengan perkataan kita bisa mematahkan semangat seseorang, menghancurkan semangat seseorang, menghancurkan masa depan seseorang. Dan kita tidak ingin perkataan kita membunuh karakter seseorang. Nelson Mandela, seorang tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan, yang dipenjara selama hampir 3 dekade, sangat paham tentang kuasa perkataan. Setelah dia bebas dari penjara, Mandela berkata, "Bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara dan telah mengajar kami untuk mempergunakan kesunyian dan kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan." Kita melihat betapa kuatnya dampak perkataan yang dapat menjadi penyebab hidup matinya seseorang. Sebagai anggota keluarga, hendaklah kita memperhatikan perkataan kita. Sebagai majikan atau bos, hendaklah kita memperhatikan perkataan kita. Jangan menyakiti hati orang dengan perkataan kita, tetapi hendaklah kita ramah satu dengan yang lain. Menghibur jikalau ada yang sedih, menguatkan jikalau ada yang lemah. Bertolong-tolonglah dalam menanggung beban kita bersama. Pepatah mengatakan, lidah yang tajam lebih buruk daripada pedang yang bermata 2. Mari kita berdiskusi tentang perkataan. Pertama, apakah perkataan kita selama ini penuh kasih atau hambar? 2, jika tidak, kita mohon pengampunan dari Tuhan agar perkataan kita dirubah oleh Tuhan, sehingga hidup perkataan kita memuliakan nama Tuhan dan Roh Kudus mengubah perkataan kita menjadi perkataan yang penuh kasih. Yang ketiga, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya agar dalam keluarga kita berkata yang menjadi berkat. Perkataan kita menyenangkan, perkataan kita memuliakan nama Allah, sehingga kita menjadi keluarga yang diberkati dan memuliakan Allah dengan seluruh kehidupan dan perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang terus memberikan awasan bagi kami agar kami dapat mempergunakan perkataan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak sembarangan mempergunakan perkataan kami menyakiti orang lain dengan perkataan kami, tetapi
Pada malam hari ini kami boleh diingatkan agar kami waspada dengan perkataan kami. Melalui perkataan kami boleh memuliakan Allah. Dan melalui perkataan kami boleh menyenangkan hati anggota keluarga kami, sehingga kehidupan kami sungguh boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami pertaruhkan seluruh firman Tuhan yang sudah kami dengar ke dalam tangan Tuhan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di Jumat depan dalam Mezbah Keluarga, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.